Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya pemirsa, masih di Prime Market Highlight, potensi kerjasama perekonomian secara global terus dikejar pemerintah. Ya, bergabung dengan Organisasi Ekonomi Internasional diyakini menjadi pendorong mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi APEC di Lima, Peru. Dan Indonesia juga hadir dalam KTT G20 di Brazil. Dua pertemuan besar antar negara ini menjadi awal perjalanan perekonomian Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam kesempatannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan terbaru perekonomian global. Indonesia hadir dalam kancah internasional. Di KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Perekonomian menggelontorkan semangat ketahanan pangan, transisi energi, serta perekonomian berkelanjutan. Para kepala negara anggota APEC berkesempatan melakukan bilateral kerjasama dengan Indonesia. Sukses di KTT APEC Peru, Indonesia unjuk keberhasilan di KTT G20 Brazil. Dalam kesempatan pertemuan bilateral, baik bilateral pimpinan negara, para pengusaha sukses, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus memaksimalkan potensi jaringan kerjasama perekonomian global, termasuk soal perdagangan bebas dan adil. Suatu jaringan, network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Dalam pertemuan dua KTT global tersebut, Indonesia telah menghasilkan kerjasama intensif dengan beberapa negara untuk memajukan sektoral ekonomi hingga terapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Dalam agenda kenegaraan resmi, Indonesia kembali menegaskan berniat bergabung dengan organisasi antar negara maju yakni OECD dan BRICS, di mana kedua organisasi ekonomi ini sangat berpengaruh dalam perekonomian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Indonesia siap membuka ruang jaringan perdagangan, investasi, serta perekonomian secara global. Tak salah bila Indonesia saat ini siap bergabung dengan The Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD, serta aliansi negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, Italia, China, dan Afrika Selatan atau yang disebut BRICS. Dan kita juga menjadi anggota IPEF, sehingga Amerika mendukung itu. Kita sudah tanda tangani 4 pilar, jadi sudah ada perjanjian dengan Amerika. Plus kita dalam proses OECD, di mana itu mendapatkan support dari Amerika. Jadi jelas kemarin Bapak Presiden Pak Prabowo juga menyampaikan Indonesia adalah negara yang non-block, non-aligned, sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapa. Indonesia yang memiliki posisi negara non-blok siap masuk ke dalam skema kerjasama di antara negara-negara anggota OECD dan BRICS. Terlebih lagi, dengan bergabung ke OECD dan BRICS, pemerintah bisa memperluas pasar ekspor ke negara-negara maju. Ke the BRICS organization with B as the alphabet that denotes Brazil. Peluang kerjasama ekonomi strategis dengan negara OECD dan BRICS sangat terbuka lebar. Indonesia merupakan negara besar dengan populasi yang besar, memiliki sumber daya yang melimpah. Potensi dan peluang Indonesia bersama dengan kekuatan ekonomi negara-negara maju sangatlah besar. Mau bergabung dengan OECD ataupun BRICS, Indonesia dinilai siap menjalankan skema kerjasama dua kutub ekonomi dan perdagangan terbesar saat ini. Dukungan terhadap masuknya Indonesia ke dalam rantai kerjasama ekonomi OECD dan BRICS menjadikan posisi perekonomian nasional sangat diperhitungkan di kancah global. Terlebih lagi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan jangkauan akses perdagangan secara global.
Kepala Bidang Program Analis Kebijakan PKPPIM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Enrico Tarigan menegaskan, potensi Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaan OECD dan BRICS diharapkan mampu menciptakan peluang baru dalam meningkatkan peran rantai pasok industri dalam negeri terhadap perdagangan global. Nggak masalah kita bergabung dengan BRICS, bisa aja kita menunjukkan bahwa ya Indonesia netral, Indonesia politik bebas aktif gitu kan. Ya kalau misalnya ini berhasil, Indonesia bisa menjadi salah satu contoh yang bagus, ada di OECD, ada di BRICS. Keikutsertaan Indonesia di OECD dan BRICS juga dapat memperkuat akses kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, juga bisa membangun fondasi perekonomian baru. Yang terpenting saat ini, pemerintah dinilai memerlukan tambahan investasi demi penyerapan tenaga kerja, di mana Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Angga Wira menekankan, laju investasi dari hasil kerjasama global harus menjadi peluru dalam menggerakkan perekonomian secara nasional. Negara-negara tetangga kita ya, khususnya Vietnam, Malaysia ya, yang sekarang kita lihat juga pertumbuhan ekonominya cukup meyakinkan ya di 2 tahun terakhir ini. Jadi saya rasa di pemerintahan baru ini kita harus punya skenario dan strategi yang tepat ya Mas Pras ya. Bergabungnya Indonesia ke dalam negara OECD dan BRICS diharapkan mampu menjadi turbin mesin perekonomian yang maksimal dalam mencapai cita-cita Indonesia maju. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti meyakini sudah saatnya Indonesia memainkan peran sentral di kawasan Asia Tenggara dalam rantai pasok global. Yang utama, peningkatan daya beli masyarakat Indonesia harus terus dimaksimalkan. Atau menstimulasi ya perekonomian agar tidak terus daya belinya lemah terus, yaitu dengan kebijakan yang ekspansif, kebijakan ekonomi yang ekspansif dan bukan kebijakan ekonomi yang kontraksi gitu. Target pemerintah perekonomian tumbuh 8%. Tentu saja, motor penggerak perekonomian dalam negeri harus dimaksimalkan. Jangan sampai keikutsertaan OECD dan BRICS justru merugikan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memikirkan peningkatan daya beli dan konsumsi dalam negeri. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.